Jadi dari kemarin itu banyak sekali yang bertanya-tanya, kok bisa saya terpapar COVID-19 itu? Bagaimana terpaparnya, terus di mana? Nah, saya akan menjawab di sini ya, karena saya tidak bisa menjawab satu-satu. Terpaparnya di mana, oleh siapa dan bagaimana? Ya, saya sendiri tidak tahu gitu. Tetapi ketika zona merah ataupun zona hitam, ya virus itu sudah di mana-mana dan tidak mungkinlah saya itu mendekam di rumah saja, ya kan? Pasti pergi ke pasar, saya juga pernah ke BRI juga, kemudian juga ke Alfamart, Indomart untuk belanja keperluan sehari-hari. Saya juga ke kantor juga gitu. Jadi yang nggak tahu di mana saya terpaparnya gitu. Nah, kemudian ada yang bertanya, itu kok bisa dinyatakan positif, itu awal mulanya bagaimana gitu ya. Nah, pada tanggal 29 Desember itu saya kehilangan penciuman itu secara total. Jadi nggak bisa lagi mencium minyak kayu putih ataupun minyak wangi yang baunya sebenarnya menyengat ya gitu. Jadi sudah mati, betul-betul hilang penciuman. Kemudian saya sendiri kan orangnya ndak mau minum obat sembarangan, apalagi obat warung begitu ya. Tapi tubuh saya sih sehat gitu. Cuman penciuman itu sudah nggak ada sama sekali, mencium bau masakan juga nggak bisa gitu. Nah, saya konsultasi dengan adik saya yang ada di dokter itu, ini obatnya apa gitu. Karena saya maunya itu minum obat tuh bukan obat warung gitu. Dari dulu sih memang saya seperti itu. Kemudian adik saya menyarankan udah ikut aja swab gitu kan untuk memastikan apakah terpapar atau tidak gitu. Nah, kemudian saya mencoba menghubungi call center puskesmas terdekat gitu untuk melaksanakan swab gitu. Kenapa saya berani swab? Ya karena itu juga untuk kesehatan kita bersama, untuk kenyamanan keluarga juga gitu. Kenapa mesti takut untuk melaksanakan swab gitu? Kalau hasilnya itu negatif ya puji Tuhan. Tapi kalau hasilnya positif ya kita mesti harus menerima supaya kita pun juga mendapatkan obat dan kita bisa sembuh secara total gitu. Kemudian setelah saya mendaftarkan diri untuk swab, tanggal 4 itu dijadwalkan untuk bisa swab bersama-sama di Puskesmas Cakung gitu. Tapi tanggal 1 itu selesai saya ibadah awal tahun itu, saya sudah bisa mencium gitu. Jadi penciuman saya sebenarnya sudah pulih gitu. Nah, kemudian tanggal 4 saya swab di Puskesmas Cakung itu bersama-sama dengan mereka. Kemudian tanggal 6 itu keluar hasilnya dan hasilnya itu dinyatakan saya positif gitu. Kenapa nggak isolasi di rumah, isolasi mandiri? Kalau saya sih karena ada keluarga ya, jadi juga kasihan keluarga. Lebih baik saya mengungsi gitu ya. Apalagi pemerintah sudah menyediakan fasilitas di Wisma Atlet itu, walaupun orang kayaknya dengernya serem gitu ya ke Wisma Atlet gitu. Tapi menurut saya di sini bisa rileks tanpa memikirkan harus masak untuk makan ya kan. Saya bisa benar-benar beristirahat total gitu ya. Makan sudah dijamin, bahkan sudah dirancang oleh ahli gizi. Kemudian di sini juga saya bisa melaksanakan aktivitas yang lain seperti berjemur, berolahraga gitu, bergabung dengan mereka-mereka di sini gitu ya. Itu akan lebih aman menurut saya gitu. Dan memang di Wisma Atlet itu bukan seperti yang kita bayangkan gitu kan, bercampur dengan pasien-pasien yang dalam keadaan kritis, enggak gitu. Jadi di sini pun saya sangat berterima kasih kepada Pak Jokowi sudah menyediakan tempat bagi kami, apalagi OTG ini. Saya pun juga satu kamar dengan orang yang sehat juga gitu ya, tetapi positif gitu. Jadi di sini itu di satu ruangan itu ada dua
penghuni gitu ya, dengan fasilitas ya, ada ruang tamu, wifi juga, jadi kita bisa bekerja online gitu, kemudian ada juga kamar mandi, ada air hangatnya gitu ya. Jadi ya bagus menurut saya gitu. Itu saja dari saya. Teman-teman mungkin kita nggak tahu ya, kalau kita sakit ataupun dalam keadaan yang mungkin kurang enak badan, segera konsultasilah dengan klinik ataupun rumah sakit ataupun puskesmas terdekat, karena itu juga akan menolong orang-orang di sekitar kita gitu. Jangan mencoba ditanganin sendiri, kemudian kalau udah kritis ataupun sudah sesak napas dan lain sebagainya baru kita ke dokter ataupun ke rumah sakit ya. Itu yang membuat terlambat gitu ya. Tapi sejak dini ya kita harus antisipasi gitu. Seperti saya pun juga, saya nggak takut lah di swab gitu, hasilnya seperti apa ya saya harus menerima gitu. Saya harus menyiapkan mental saya gitu. Dan yang paling penting adalah ketika kita tahu kita positif ya, kita berpikir yang positif juga gitu ya. Kita percaya bahwa penyakit COVID-19 ini bukanlah penyakit aib gitu ya. Tetapi ketika imun kita bagus, kita tetap menjaga kesehatan, kita antisipasi sejak dini, ya kita tidak akan terlambat gitu ya. Jadi jangan menunda-nunda. Kalau ada di antara kita yang mungkin sakit ya, segeralah konsultasi dengan tim medis. Itu saja. Oke, salam sehat dari Wisma Atlet. Jaga kesehatan dan Tuhan menyertai kita semuanya. Amin.